Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku, masih semangat semuanya untuk mengikuti materi penumbuhan budi pekerti ini? Ya, pada kesempatan ini ya yang menyampaikan materi adalah saya, meskipun di jadwal itu seharusnya Bu Erna. Dikarenakan Bu Erna halangan, maka saya menggantikan beliau pada kesempatan ini. Baik, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menumbuhkan sikap sosial dan karakter. Ada 6 poin yang akan kita bahas hari ini, ya. Maka sebelum kita mempelajari lebih dalam materi ini, agar materi ini bermanfaat untuk kita semua, maka kita berdoa terlebih dahulu, ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Subjudul pertama dari menumbuhkan sikap sosial dan karakter adalah jujur. Ya. Sikap jujur sebenarnya saya yakin kita semua sudah paham apa itu arti jujur. Ya. Atau ya kalaupun pengertiannya belum paham, ya minimal kalian sudah sering mendengar kata jujur. Oke. Jujur dilihat dari segi bahasa adalah mengakui, berkata, ataupun memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Ya. Jadi sikap jujur ini merupakan apa yang keluar dari dalam hati nurani dari setiap manusia, ya, bukan merupakan apa yang keluar dari hasil pemikiran yang melibatkan otak dan hawa nafsu. Ya. Jadi ketika kalian berbicara sudah melibatkan otak dan hawa nafsu itu, maka terkadang itu akan akan menambahkan dari apa yang kalian rasakan, ya. Sehingga timbulnya ya itu akan berbohong, ya, karena lawan kata dari sikap jujur itu adalah berbohong. Ya, sebelumnya mohon maaf ya anak-anakku jika terdengar suara bising, karena kebetulan rumah Bapak dekat jalan raya, jadi dan Bapak belum menggunakan mikrofon, jadi masih menggunakan manual dari laptopnya, sehingga suara yang dari luar cukup terdengar, ya. Itu pengertian dari jujur, ya. Kalian bisa sambil membaca, ya, dari slide yang Bapak tayangkan. Nah, sekarang kita ke manfaat dari sikap jujur. Ada 6 poin manfaat dari sikap jujur yang pada kesempatan ini kita bahas. Yang pertama adalah reputasi yang baik mengenai diri kamu akan terbentuk. Jadi ketika kita senantiasa ya bersikap jujur, maka reputasi atau apresiasi orang terhadap kita, ya, maka itu akan baik, ya, akan baik. Selanjutnya yang kedua, memperoleh kepercayaan dari orang lain. Kalau reputasi sudah baik, sudah pasti banyak orang-orang yang akan percaya kepada kita. Yang ketiga, membentuk karakter dalam diri. Kalau sikap jujur itu terus diaplikasikan, ya, maka lama-kelamaan akan membentuk sebuah karakter. Tentunya karakternya adalah karakter yang baik, ya. Itu akan mendapat label, oh si A ini adalah orangnya jujur, ya, karena dia sering jujur, ya.
Yang keempat, membentuk pribadi lebih bertanggung jawab. Jadi biasanya orang-orang yang tanggung jawabnya baik, kejujurannya pun akan baik. Yang kelima, lebih dihargai orang. Ya, realita di kita, ya kalian pun mungkin sudah merasakan lah, kita lebih menghargai orang-orang yang jujur. Yang keenam, dapat meningkatkan level kesehatan mental. Nah, ini yang menarik itu adalah poin yang nomor 6. Mungkin kalian baru mendengar, jujur meningkatkan level kesehatan. Itu bagaimana? Begini, secara sederhananya, ketika kalian melakukan kebohongan, ya, orang yang tidak suka berbohong, maka di dalam hatinya itu akan merasa terbebani. Aduh, padahal apa yang saya katakan bohong. Itu akan terbawa, termasuk terbawa dalam aktivitas sehari-hari, akan terbawa dalam tidurnya, maka kesehatan mentalnya terganggu. Berbeda dengan orang-orang yang jujur. Kalau orang yang jujur kan dia berarti tidak, dalam hatinya tidak ada penyesalan. Apa yang dia katakan, ya itu yang dia lihat, atau yang itu yang dia rasakan. Nah, itulah mengapa kejujuran meningkatkan level kesehatan. Ya, itu kejujuran. Dan yang kedua adalah tanggung jawab. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanggung jawab itu adalah keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatu. Ya, saya ulangi, keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatu. Sehingga dapat diartikan berkewajiban atau menanggung atau memikul jawab segala sesuatu serta menanggung akibatnya. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Manfaat tanggung jawab. Yang pertama itu adalah dihargai oleh orang lain. Jadi kalau yang tanggung jawabnya baik, otomatis apresiasi dari orang lain pun akan baik. Ya. Gitu. Kalian bisa lihat ketika kalian memilih misalkan ketua kelas, pasti kalian memilih orang-orang yang memang tanggung jawabnya baik. Nah, itu bentuk penghargaan dari ya orang yang tanggung jawabnya baik. Jarang melakukan kesalahan. Ya. Mengapa orang yang tanggung jawabnya baik itu jarang melakukan kesalahan? Karena ketika dia diberikan sebuah amanah atau kepercayaan, dia tidak lagi berpikir, aduh capek, ya, tapi dia mengerjakan yang ditugaskan kepadanya itu dengan kesungguhan, ya, dengan senang, dengan ikhlas, maka ya kesalahannya pun akan diminimalisir karena dia fokus pada apa yang akan dia kerjakan. Yang ketiga, dapat dipercaya. Kalau orang-orang yang tanggung jawabnya baik, otomatis tingkat kepercayaan orang pun akan menjadi baik. Misalkan ketika dalam sebuah organisasi, ya, ketika dia pertama misalkan menjadi sebuah hanya seorang anggota, ya, tapi dia baik melakukan kewajibannya, ya, atau tupoksi dari keanggotaannya. Otomatis ketika ada kegiatan yang lain, maka dia akan naik level karena kepercayaan orang lain akan meningkat. Ya, berbeda halnya dengan misalkan orang-orang yang memang tanggung jawabnya kurang baik, ya, maka orang pun akan berpikir dua kali ketika memberikan amanah, ya, atau tanggung jawab yang lebih kepadanya. Yang keempat, meningkatkan peluang kesuksesan. Ini sudah jelas ya. Jadi ketika tanggung jawab kita baik, ya, maka kan akan dipercaya, kemudian tidak melakukan kesalahan, dihargai orang, ya sudah pasti. Maka tingkat kesuksesannya pun akan cukup tinggi, ya.
Yang kelima, hasil kerja yang dikerjakan lebih memuaskan. Ini kalau yang ya seperti halnya dengan jarang melakukan kesalahan, ya. Jadi orang yang tanggung jawabnya baik, maka hasil kerjanya pun akan lebih memuaskan. Oke, selanjutnya itu adalah macam-macam tanggung jawab. Menurut Tirto Harjo, ya, ada 3 jenis tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri, yang kedua tanggung jawab terhadap kehidupan sosial, dan yang ketiga tanggung jawab kepada Tuhan. Selanjutnya adalah toleransi. Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin, tolerans, yang berarti menahan diri. Secara istilah, toleransi diartikan sebagai sebuah sikap untuk saling menghargai, menghormati, membiarkan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Lalu, toleransi juga dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri dari hal yang tidak sejalan dengannya. Ketika kita mendengar kata toleransi, ya, mungkin yang ada di benak kita adalah toleransi itu menghargai antar umat beragama. Ya. Tapi setelah kita lihat pengertian dari toleransi, sebenarnya bukan hanya menghargai antara umat beragama, ya. Tapi ketika kita misalkan menghormati atau menghargai perbedaan pendapat dalam sebuah diskusi, maka itu sudah bentuk toleransi, ya, begitu. Yang keempat adalah gotong royong. Nah, ini juga sudah tidak asing lagi karena kita orang Indonesia itu terkenal dengan gotong royongnya. Oke, gotong royong merupakan mengangkat secara bersama-sama atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Ya. Gotong royong dapat dipahami pula sebagai bentuk partisipasi aktif setiap individu yang ikut terlibat dan mendapat nilai positif dari setiap objek, permasalahan, atau kebutuhan orang lain di sekelilingnya. Bentuk partisipasinya, ya, bisa berupa keuangan, tenaga, mental, keterampilan, sumbangan, dan lain sebagainya. Manfaat gotong royong. 1. Mempererat tali persaudaraan. Ya, sudah pasti ya, karena kita akan bertemu, ya, meskipun kita temanya adalah bekerja, tapi karena dilakukan secara bersama-sama, biasanya dalam bekerja itu kita ada silaturahminya, kita ada ngobrolnya, maka ya sudah pasti akan mempererat persaudaraan. Yang kedua, memperkukuh persatuan dan kesatuan. Ini jelas ya, kalau misalkan di kota-kota besar perbedaan suku, ya, itu tidak terlihat ketika kita melakukan gotong royong. Yang ketiga, membantu manusia yang membutuhkan bantuan atau pertolongan, ya. Yang keempat, mendorong timbulnya semangat kekeluargaan. Yang kelima, dapat meringankan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat terselesaikan. Ya, karena dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaan itu akan menjadi ringan. Yang keenam, dapat memupuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh, menumbuhkan solidaritas dan kebersamaan dengan sesama. Kedelapan, menghemat waktu dan tenaga produktivitas kerja. 9, meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang ke-10, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Tuhan itu lebih suka pada orang-orang yang mau membantu. Yang kelima, sopan santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Tingkah laku yang halus serta menjaga perasaan orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup 2 hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Ya. Santun dalam ucapan, ya, ketika kita berkata atau bertutur kata, maka kita diungkapkan atau intonasinya lemah lembut, ya. Perbuatan, ketika kita
melewati orang dewasa, maka kita biasa membungkukkan badan kita, yaitu adalah bentuk dari sopan santun perbuatan. Manfaat dari sopan santun: satu, mudah diterima orang lain. Ya, jadi orang yang santun itu pastilah akan disukai oleh semua orang, ya. Yang kedua, sikap santun akan menjadi seorang disenangi orang lain, sehingga mudah diterima oleh orang lain. Yang ketiga, menunjang kesuksesan. Dan yang keempat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ini materi terakhir adalah percaya diri. Percaya diri atau kepercayaan diri adalah suatu perasaan yang sangat kuat yang berasal dari diri sendiri. Ya. Percaya diri adalah kepercayaan yang kuat dari dalam diri bahwa segala kemampuan, keahlian, atau bakat yang kita miliki akan berguna untuk bermanfaat dan segala hal yang kita lakukan. Ya. Bagian terakhir ini ya kita bahas kiat-kiat untuk menjadi lebih percaya diri. Ya. Bagi yang kepercayaan dirinya kurang, silahkan simak dengan baik. Mudah-mudahan kiat-kiat ini bisa membantu kalian atau meningkatkan kalian tingkat kepercayaan diri kalian. Yang pertama adalah identifikasi penyebab utama secara lebih spesifik. Ya. Kalian coba lihat apa sih yang membuat kalian itu tidak percaya diri. Ya. Misalkan bagi kalian yang memang ketika presentasi itu ya masih grogi, lihat apa yang bisa menyebabkan kalian grogi. Apakah misalkan penguasaan materinya? Kalau penguasaan materinya kurang, berarti ya kalian harus persiapkan dulu. Itu. Kemudian yang kedua, apa yang paling membuat Anda percaya diri? Nah, ketika kalian mau presentasi, kalian pikirkan, apa nih yang membuat saya bisa berbicara di depan orang itu dengan tenang, dengan baik. Misalkan, saya bisa berbicara di depan umum itu jika penampilan saya rapi. Ya, otomatis berarti kalian perhatikan dulu tentang yang berhubungan dengan kerapihan. Misalkan ketika mau tampil, kalian lihat dulu apakah pakaian kalian sudah terkancing semuanya, ya. Karena kan ketika kalian tampil di depan, kemudian ketika melihat teman-teman kalian tersenyum atau akan tertawa, kita kan otomatis akan menjadi grogi. Ada apa nih? Apa yang salah dengan kita? Tapi ketika misalnya kita sudah materi sudah oke, kita sudah siap, kemudian pakaian kita sudah cek bahwa kita sudah rapi, ya. Maka ketika teman kita tersenyum atau tertawa, ya kita pede saja, percaya diri karena kita sudah yakin. Ya. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri. Artinya apa? Ya kalian tanyakan pada diri kalian, kalian mampu atau tidak? Ketika kalian misalkan berbicara di depan umum, ketika kalian tidak mampu, maka ya kalian pelajari apa nih yang membuat saya tidak mampu. Ya, misalkan tadi saya tidak mampu karena saya tidak menguasai materi. Karena rata-rata yang saya lihat, kalian tidak bisa berbicara di depan umum itu karena kalian tidak menguasai materi. Ya, kalau kalian menguasai materinya, ya, kalian sebenarnya mampu. Jujur pada diri kalian. Nah, biasanya kan kalau orang-orang yang nggak jujur, ya kalian sudah tahu tidak kepercayaan diri kalian kurang, tidak mempersiapkan dengan baik. Nah, sudah ketika ke depan, ya melihat teman kalian tersenyum, kalian sudah turun kepercayaan diri kalian. Padahal mereka tersenyum bukan menertawakan kalian. Gitu. Yang keempat, sadari bahwa kita sangat istimewa. Ya. Nah, ini akan mengurangi rasa minder kita. Jadi kalau rasa minder kita kuat, maka kita akan merasa kecil. Ya. Kalau sudah merasa kecil, nah sudah, kepercayaan diri kita akan turun. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini juga poin yang sangat penting.
jangan sesekali kita membandingkan dengan terlalu sering ya. Mungkin kalau sesekali bolehlah untuk evaluasi diri, tapi kalau terlalu keseringan, itu akan repot sekali ya. Itu akan kepercayaan diri kita akan semakin turun. Yang keenam, mempelajari keterampilan baru ya. Ini jadi ketika kita mempunyai sebuah keterampilan yang orang lain belum terampil, ini biasanya kita karena nantinya akan diapresiasi ya, otomatis kepercayaan diri kita akan meningkat. Jadi cobalah cari hal-hal yang baru ya, yang bisa kita berbagi, yang bisa kita bagikan kepada teman-teman kita ya. Maka ketika kita sering ya diapresiasi, maka tingkat kepercayaan diri kita akan menjadi baik. Mengubah keadaan fisik dan mental. Oke, fisik nih. Kalau fisik ya misalkan contoh kecilnya dari rambut lah ya. Jadi ketika kita misalkan berambut yang tidak sesuai dengan khalayak umum ya, otomatis kalau yang tingkat kepercayaan dirinya kurang, itu akan menjadi bahan perhatian orang. Maka otomatis akan mengurangi kepercayaan diri kita. Tapi kalau yang kepercayaan dirinya tinggi, ini akan berbalik ya, dia akan cuek saja ya. Itu ini fisik perlu ya. Kemudian yang ke-8, bergaul dengan orang yang penuh rasa percaya diri ya. Jadi ya bertemanlah dengan orang-orang yang percaya dirinya tinggi, karena biasanya nanti kita akan melihat ya, kemudian kita akan tergerak hati kita untuk, oh iya ternyata percaya diri yang baik itu bagus ya, maka kita akan terus belajar. Berbeda halnya ketika kita misalkan bergaul dengan orang-orang yang memang kepercayaan dirinya kurang. Ketika bergaul dengan orang-orang yang kepercayaan dirinya kurang, ya karena kita melihatnya biasa, sudah ya, kita tidak ada pembelajaran yang berharga untuk kita. 9, tidak perlu takut, lakukan saja. Nah, jadi ketika kita selalu memikirkan hasil, maka akan menjadi beban ya. Dan ketika sudah menjadi beban ya, itu akan kepercayaan diri kita akan berkurang. Takut salah, takut apa, dan takut ini, takut itu ya. Maka belajar, pelajari ya, persiapkan dengan baik, lakukan, hasilnya ya kita serahkanlah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itu adalah berdoa ya. Berdoa agar kepercayaan diri kita baik ya, insya Allah. Karena kita harus percaya bahwa kita itu ada yang mengatur. Baik, itulah anak-anakku penjelasan dari Bapak yang cukup singkat ya. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kalian terima ya, sehingga kalian bisa mengaplikasikannya dengan baik. Oke, sebelum diakhiri, ini ada tugas ya. Tugasnya adalah buatlah video yang kontennya berisi tentang materi yang telah dijelaskan. Jadi kalian harus membuat sebuah video, durasinya bebas ya. Yang penting kontennya itu ya berisi dari materi yang Bapak jelaskan tadi, yang minimal dari satu, nggak usah banyak lah, satu saja. Dari tadi kan ada 6 poin ya, kalian tinggal pilih saja dari 6 itu mana yang bisa kalian buatkan konten videonya. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Mungkin nanti kita di video-video selanjutnya, karena sepertinya kita masih pembelajarannya masih dalam bentuk daring ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.